Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriya Nabila dengan NIM 230111444 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2023 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah, apa urgensi mempelajari hukum administrasi negara dalam konteks ilmu administrasi publik? Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih hukum administrasi negara itu. Jadi, hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur hubungan antara pejabat negara dengan warga negaranya. Nah, dalam konteks ilmu administrasi publik, hukum administrasi negara ini berisikan peraturan yang mengatur tindakan pejabat negara dalam bertindak. Sehingga pejabat negara pun dalam bertindak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti misalnya membuat keputusan yang berdasarkan dengan kepentingan orang banyak, ataupun menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat. Karena tanpa adanya hukum administrasi negara, maka pejabat negara itu bisa menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan hukum. Hal ini pun dapat merugikan masyarakat ataupun bahkan merugikan negara itu sendiri. Nah, selain itu juga, ilmu administrasi publik itu juga bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, seperti harus menjalankan pelayanan sesuai dengan prinsip good governance. Nah, di sini hukum administrasi negara juga berisikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dengan adanya hukum administrasi negara, pejabat negara ini dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyalahkan wewenang yang ada. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, tujuan HAN adalah menjamin adanya aparatur negara yang profesional. Jelaskan maksudnya. Nah, apa sih maksud dari HAN itu menjamin adanya aparatur negara yang profesional? Jadi, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya HAN itu merupakan hukum yang mengatur bagaimana seorang pejabat negara bertindak, atau bagaimana hukum yang mengatur tentang hubungan antara pejabat negara dengan warga negaranya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya juga, bahwasanya HAN itu berisikan bagaimana seorang pejabat negara bertindak, dan juga HAN ini juga berisikan mengatur bagaimana batasan kewenangan, prosedur kerja, dan bagaimana seorang pejabat negara itu bertanggung jawab dengan tugasnya. Sehingga dengan adanya hukum tersebut, dengan adanya peraturan tersebut, seorang pejabat negara itu memiliki batasan kewenangan, memiliki pertanggungjawaban atau memiliki tanggung jawab, dan punya prosedur kerja atau langkah demi langkah untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga dengan adanya hukum administrasi negara tersebut, pejabat negara ini tidak bisa berperilaku sewenang-wenang dan harus berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Selain itu juga, dengan adanya HAN itu juga mendorong mendorong kompetensi dan kualitas pelayanan dari si pejabat negara yang diberikan oleh pejabat negara kepada masyarakatnya. Karena dengan adanya si HAN tadi, maka itu terdapat prosedur atau mekanisme bagaimana sih seorang pejabat negara itu bekerja, sehingga dengan adanya HAN bisa membuat si pejabat negara itu lebih kompeten. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebagai alat tertib hukum, HAN merupakan alat pemerintah untuk melayani dan mengatur kepentingan masyarakat. Jelaskan maksudnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya hukum administrasi negara merupakan sebuah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Serta, hukum administrasi negara juga berisikan tentang bagaimana seorang pejabat negara bertindak dan terdapat batasan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Nah, dalam konteks HAN merupakan alat pemerintah untuk melayani dan mengatur kepentingan masyarakat, artinya adalah dengan adanya HAN, maka pejabat negara itu menjalankan tugasnya atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sifat yang adil dan tidak diskriminatif, serta juga dapat menciptakan ketertiban hukum. Contohnya itu seperti misalnya pembuatan izin usaha, izin pembangunan, ataupun misalnya izin lahan gitu. Serta dengan adanya hukum administrasi negara, maka pejabat negara itu atau memastikan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dengan baik, seperti misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi pendudukan, di mana pelayanan yang diberikan ini tidak diskriminatif tapi bersifat tertib, bersifat adil, cepat, transparan, seperti yang atau sesuai dengan prinsip good governance tadi, pemerintahan yang baik. Lalu selanjutnya adalah, hukum administrasi negara ini menjadi alat pemerintah atau menjadi landasan hukum bagi aparatur negara untuk membuat kebijakan dalam seperti misalnya mengambil keputusan, melaksanakan tindakan administratif, sehingga hal tersebut dapat mendukung kesejahteraan masyarakat sambil menjaga supremasi hukum tadi. Sehingga kesimpulannya adalah bahwasanya dengan adanya hukum administrasi negara itu untuk memastikan bahwasanya pejabat negara itu menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang ada, dan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya gitu. Dan masyarakat pun dapat menerima
pelayanan yang baik dari pejabat negara. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan materi presentasi sebelumnya yang berjudul upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat untuk membela haknya. Jadi hukum administrasi negara merupakan sebuah hukum yang mengatur bagaimana seorang pejabat negara bertindak. Jadi ketika seorang pejabat negara itu melanggar peraturan, seorang warga negara itu dapat menempuh tindakan hukum sebagai upaya untuk membela haknya. Nah, apa aja upayanya? Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah banding, di mana banding itu dilakukan ketika seorang warga negara itu tidak merasa puas dengan isi putusan pengadilan negeri, maka ia bisa mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Lalu ada kasasi. Kasasi ini di mana ketika para korban itu dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Lalu yang ketiga ada prorogasi, di mana prorogasi merupakan ketika korban itu mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena mengandung sebuah putusan yang tidak sesuai dengan penerapan hukum. Lalu selanjutnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah pengadilan yang mengatur hukum administrasi negara atau berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pejabat negara atau warga negara dengan lembaga pemerintahan, di mana PTUN ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, tujuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah untuk menciptakan tata kehidupan bernegara yang sejahtera, aman, tertib, dan damai. PTUN juga dibentuk melalui sebagai kontrol hukum terhadap tindakan pemerintah serta membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Sehingga untuk warga negara yang haknya dilanggar itu dapat menuntut pejabat negara atau lembaga pemerintahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena ketika mengajukan tuntutan, Pengadilan Tata Usaha Negara akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sekian dari saya. Nah, itu dia 4 penjelasan mengenai hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang antara pejabat negara dengan warga negara ataupun pejabat negara dengan lembaga pemerintahan, di mana di dalam hukum administrasi negara masyarakat itu selalu menjadi korban dari hukum administrasi negara karena di mana selalu pejabat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, ketika hak warga negara itu dilanggar, itu kita bisa melakukan upaya hukum atau bisa menuntut si pejabat negara tadi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat bertindak untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.